kanal saya, Andre Vincent Wenas. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya soal Palestina yang sedang berkonflik juga dengan Israel, itu menjadi polemik juga di dalam negeri kita. Maka ada baiknya juga kita melihat ini dalam perspektif yang lebih proporsional, begitu ya. Nah, ini ada catatan yang menarik dari Bro Yosef Herman Wenas yang ingin saya angkat dengan izin beliau tentunya di dalam kanal ini. Diambil dari artikel Yosef Herman Wenas yang ditulisnya tanggal 14 Mei 2021 menyikapi keributan di Timur Tengah sana, di Masjid Aqsa waktu itu ya. Polisi Israel dikabarkan menyerang atau masuk menyerang warga Palestina di sana. Begini ceritanya. Jumat Sabtu 7-8 Mei 2021 di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem terjadi kerusuhan sipil yang sudah banyak diberitakan tentunya. Nah, ada rentetan soal lokasi dan saat kejadian. Itu semuanya simbolistik. Mulainya di Damascus Gate, karena orang-orang Palestina memblokade pawai Yerusalem Day oleh para Yahudi Ortodoks. Nah, silahkan Anda cari keterangan apa arti Damascus Gate bagi orang Palestina dan apa arti Jerusalem Day bagi para Yahudi itu. Kejadiannya pun di bulan Ramadan, simbolik lagi. Apalagi tempatnya di Masjid Al-Aqsa, sangat simbolistik bagi umat muslim sedunia. Lalu dari Damascus Gate, keributan itu bergeser ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Awalnya di luar masjid, tetapi kemudian para perusuh Palestina ini masuk ke dalamnya. Dari mana kemudian mereka melempari batu-batu ke polisi Israel. Polisi Israel terpaksa masuk masjid untuk menangkap para perusuh sambil bingung. Kok bisa di dalam masjid ada persediaan batu yang banyak? Nah, sahabat, kita stop sampai di sini saja pada kasus Beli di balik flashpoints yang terjadi. Sebab kalau mau bicara latar belakang sejarahnya, ya panjang dan rumit kemana-mana. Bukan hanya soal pemukiman Yahudi Israel di sekitaran Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur seperti luas diberitakan itu. Silahkan lihat peta West Bank atau tepi barat dan cari keterangan sendiri kenapa hari ini peta itu bopengan, mengerikan dengan area A, area B, area C. West Bank adalah salah satu dari 4 main disputed territories, daerah yang diperebutkan begitu ya, sejak Israel mengalahkan 3 negara yang mengeroyoknya sekaligus, Mesir, Suriah, Yordania, dalam apa yang dikenal dengan 6 hari pertempuran di tahun 1967. 3 lainnya, isu itu adalah Golan Heights atau dataran tinggi Golan, Gaza Strip, jalur Gaza, dan East Jerusalem atau Yerusalem Timur. Nah, ini soalnya jadi complicated, makanya dikatakan selamat puyeng dan selamat membela versi masing-masing soal siapa benar, siapa salah. Sahabat, kerusuhan di Yerusalem itu ditangani oleh polisi Israel, bukan tentara IDF atau Israel Defense Forces. Korban luka-luka ratusan orang, tapi tidak ada yang mati. Polisi menggunakan stun grenades, dan ini jangan dikacaukan dengan granat tempur yang mematikan itu. Akan tetapi, ketika kerusuhan di Yerusalem masih ditangani, kemudian pada tanggal 10 Mei, Senin 10 Mei 2021, selepas maghrib, sekitar 80 km jauhnya di sebelah barat daya dari jalur Gaza atau Gaza Strip, mulai ditembakkan roket-roket Qassam oleh Hamas ke wilayah Israel.
Nah, oleh karena roket-roket yang bicara, maka IDF, Israel Defense Forces, yang bicara juga. Langsung di bawah kendali Menteri Pertahanan Benny Gantz. Sejauh ini sudah ratusan orang yang pada mati. Bagi Israel, yang di Yerusalem itu sepenuhnya urusan Kamtipmas, sedangkan yang di jalur Gaza itu sudah urusan pertahanan keamanan negara. Maka tentu beda sekali cara penanganannya, termasuk peralatannya. Sudah terang benderang oleh karenanya, hubungan antara kerusuhan di Yerusalem hari Jumat Sabtu itu dan hantaman roket-roket Hamas dari jalur Gaza pada hari Seninnya, yang masih berlangsung sampai hari ini saat artikel ditulis oleh Yosef Wenas ini tanggal 14 Mei, bagi Israel ini bukan sekedar melawan Hamas saja. Ada bebuyutan Iran di belakangnya. Ini persis seperti Hezbollah di Lebanon. Nah, ini lagi, Presiden Ismail Haniyeh dari Hamas adalah orang yang memerintahkan gempuran ke Israel, bukan Presiden Mahmud Abbas dari Palestinian National Authority. Abbas itu tidak punya pengaruh politik di jalur Gaza. Jadi, yang mana yang mewakili Palestina? Faktanya yang diakui Indonesia dan negara-negara barat hanya kedaulatan Mahmud Abbas, yang fotonya tergantung pada dinding kedutaan besar Palestina di Jakarta. Juga wajahnya Mahmud Abbas, bukan Ismail Haniyeh. Presiden Jokowi, begitu juga Menlu Retno, selama ini selalu berhubungan dengan Mahmud Abbas dalam berbagai urusan resmi terkait Palestina. Presiden Ismail Haniyeh mengatasnamakan Palestina juga kirim surat ke Presiden Jokowi tanggal 12 Mei 2021 lalu untuk minta dukungan, tapi tidak ditanggapi. Ada ambigu terlihat jelas. Yang sekarang sedang perang dengan Israel itu Haniyeh Hamas. Tetapi sikap politik simpati kita diekspresikan kepada Abbas Palestine National Authority. Ini ada ambiguitas di sini. Padahal dunia barat itu melihat Hamas sebagai organisasi teroris dan Indonesia jelas menentang terorisme. Apalagi dengan pengalaman dalam negeri dalam tahun-tahun terakhir ini. Tetapi faktanya Presiden Jokowi juga tidak mengecam aksi roket-roket Hamas itu kan? Di sini. Sahabat, sayangnya Indonesia tidak mampu memberikan sumbangsih yang jauh dari sekedar politik himbauan kecaman dan bermain dalam modalitas diplomasi konvensional. Di PBB misalnya melalui Komite on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine, atau melalui mekanisme di OKI, Organisasi Konferensi Islam, atau di GNB, Gerakan Non-Blok. Hanya sebatas dua cara itu saja selama puluhan tahun. Padahal kita memiliki modal yang tidak dimiliki bangsa lain untuk jadi penengah antara Israel Palestina, yaitu sebagai negara Islam demokratis terbesar di dunia, atau negara dengan penduduk Islam yang demokratis terbesar di dunia. Kita ulang ya, modal demokrasi atau negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dan ini adalah bahasa diplomasi ideal yang dimengerti dan diamini semua orang sedunia. Wah, sayang ya. Di sini bedanya cara pandang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kontekstual di era milenium tahun 2000-an, dan cara pandang Muhammad Hatta yang kontekstual juga di tahun 1950-an. Tentu masing-masing punya kalkulasi geopolitik pada konteks zamannya. Politik luar negeri kita terkait isu Palestina masih hidup dalam konteks geopolitik 1950-an. Tidak ada terobosan sejauh ini. Hanya
dengan terobosan mengubah sikap politik luar negeri kita terhadap Israel, barulah Indonesia bisa melangkah lebih jauh secara konkret untuk mewujudkan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 demi menghilangkan penjajahan di atas muka bumi di tanah Palestina. Tidak mungkin dalam konflik antara si A dan si B, lalu si C bisa jadi mediator begitu untuk solusi, padahal tidak mau berhubungan sama sekali dengan si A, hanya mau dengan si B saja. Ini jadi hubungannya asimetris, bukan hubungan yang simetris. Maka konsekuensinya bisa ditebak, C akan diludahin, ya, ini mohon maaf kata-katanya, oleh si A dengan mengatakan, emang lu siapa ikut campur urusan gue, kenal aja enggak, gitu kan. Nah, itulah sebabnya DPR RI melalui Wakil Ketua Muhaimin Iskandar secara nakal mendorong Indonesia menjadi inisiator dialog terbuka Israel-Palestina. Nah, kita tahu Cak Imin ini PKB juga seorang anak ideologis lah, boleh dikatakan begitu ya, dari Gus Dur. Tentu ia juga bosan melihat solusi ala Indonesia yang itu-itu saja selama puluhan tahun. Ya, mudah-mudahan bisa direnungkan kita bersama untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam ikut serta sumbangsih kita untuk mencari solusi dari konflik di Timur Tengah. Demikian catatan politik dari Yosef Herman Wenas yang kita angkat dalam kanal ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di session berikutnya.